Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita awali berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, hati kami melimpah dengan ucapan syukur, sebab hanya karena anugerah Tuhan, kami tetap ada sebagaimana ada sampai hari ini. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Bapa, izinkan hamba-Mu sebentar lagi menyampaikan sabda Tuhan. Lengkapi hamba-Mu dengan otoritas Tuhan. Karuniakan roh hikmat marifat dari sorga. Singkapkan rasa firman-Mu. Berbicaralah Tuhan untuk hamba-Mu sampaikan firman Allah kepada semua jemaat-Mu. Ampuni hamba-Mu atas setiap kekurangan, kelemahan, dosa dan pelanggaran, supaya hamba-Mu layak di hadapan Engkau. Demikian jemaat-Mu ampuni, supaya kami bersama-sama menerima berkat dari firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Mohon Allah Roh Kudus yang mengurapi pemberitaan firman Tuhan awal sampai akhirnya. Demi nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yakni Tuhan Yesus Kristus, hamba siap memaparkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Apa kabar hari ini? Doa dan harapan saya, kabar baik, kabar luar biasa. Karena kemurahan Tuhan tetap beserta dengan kita semuanya. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali hari ini Tuhan izinkan kembali untuk kita bisa berinteraksi melalui sabda Tuhan. Pastikan kita semuanya dapat berinteraksi dengan baik, dengan intens, dengan penuh antusias, agar supaya pemberitaan firman Tuhan tetap memberkati setiap kita. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Judul firman Tuhan hari ini adalah tetap setia sampai akhir. Sekali lagi, tetap setia sampai akhir. Saya akan membacakan satu nats firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10. Sekali lagi, kitab Wahyu pasal yang kedua ayat 10. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Sekali lagi saya membacakan bagian B. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Tetap setia sampai akhir. Puji nama Tuhan. Senang sekali mendengarkan apa yang disampaikan firman Tuhan ini. Berbicara tentang setia. Sungguh suatu kata yang kedengarannya itu sangat indah. Namun kalau prakteknya tidak seindah dengan apa yang kita lakukan. Sungguh sangat berat untuk bisa tetap setia. Namun meskipun demikian, ini adalah firman Tuhan. Kota Smyrna sama seperti kota Efesus, kuat dalam perdagangan dengan sarana transportasi yang sangat memungkinkan. Itu sebabnya kota Smyrna sangat ramai dikunjungi oleh para pedagang. Demikian juga pelabuhan yang dimiliki di dalam kota Smyrna merupakan pelabuhan yang cukup besar, sehingga kapal-kapal yang sangat memungkinkan dalam skala besar bisa mendarat di sana dan melakukan aktivitas bongkar muat kapal barang.
Kota Smyrna juga terkenal sangat makmur dan indah. Jalan-jalan di kota Smyrna yang lurus dan lebar, yang dihiasi oleh pohon-pohon yang rimbun, menjadi kebanggaan dari penduduk kota Smyrna. Dan di kota Smyrna juga dapat teater yang paling besar di seluruh provinsi Asia pada saat itu. Dan di kota Smyrna juga terdapat banyak sekali dewa-dewa. Di Jalan Keemasan ada kuil Cybele, ada kuil Apolos, ada kuil Asklepios, ada kuil Aphrodite, dan juga kuil Zeus. Pada tahun 26 Masehi, Smyrna berhasil mendirikan sebuah kuil untuk Kaisar Tiberius. Dan saudara-saudara, kota Smyrna benar-benar mengalami kemakmuran bagi penduduknya. Dan kota Smyrna ini merupakan kota purba yang masih bertahan dan dalam keadaan yang sangat baik sampai hari ini. Dan kota Smyrna ini sekarang adalah kota modern yang disebut Izmir, Turki. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya bukan karena banyaknya kuil-kuil yang terdapat di dalam kota Smyrna yang membahayakan iman kekristenan di sana. Akan tetapi adanya satu kebijakan, adanya satu perintah di mana semua penduduk di bawah kekuasaan kekaisaran Romawi, termasuk di dalam kota Smyrna, harus menyembah kepada kaisar. Tepatnya di zaman Domitianus, maka kemudian seluruh penduduk harus membakar dupa dan mereka harus meneriakkan dengan berkata, "Kaisar adalah Tuhan, Kaisar adalah Tuhan." Jadi sekali dalam setahun, maka setiap penduduk harus membakar dupa dan meneriakkan serta mengakui bahwa Kaisar adalah Tuhan, Kaisar adalah Tuhan. Ini menjadi perintah yang menjadi satu ketetapan yang harus dipatuhi oleh semua penduduk kota Smyrna. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arti dari penyembahan kepada kaisar ini bersifat politis dan bukan bersifat rohani. Artinya adalah walaupun penduduk disuruh untuk menyembah kepada kaisar, itu bukan berarti parameter bahwa kerohanian mereka baik ataupun sebaliknya buruk. Karena tolok ukur dari kerohanian mereka diberikan kebebasan untuk menyembah kepada dewa-dewa seperti kebiasaan mereka masing-masing. Jadi penyembahan kepada kaisar itu hanya bersifat politis dan mengikrarkan bahwa setiap warga penduduk yang menyebut bahwa kaisar adalah Tuhan merupakan satu ikrar kesetiaan mereka kepada kaisar. Namun yang menjadi persoalan adalah bagi jemaat di Smyrna, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mereka tidak mau menggantikan Tuhan ditempatkan kepada dewa ataupun kepada kaisar sebagai manusia. Karena penempatan Tuhan hanya berhak satu-satunya kepada pribadi, yakni Tuhan Khalik langit dan bumi. Itu sebabnya konsekuensi yang harus mereka terima
ketika mereka menolak apa yang menjadi instruksi kaisar, maka mereka pasti mengalami penderitaan yang begitu besar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini menjadi tantangan, kesulitan-kesulitan, kesukaran-kesukaran yang dialami oleh jemaat Smyrna. Di tengah situasi kondisi yang sangat memprihatinkan ini, Tuhan Yesus bersabda melalui Rasul Yohanes, "Jangan takut, tetaplah setia sampai akhir." Tetaplah setia sampai akhir. Ini menjadi satu penghiburan bagi jemaat Smyrna, sekaligus kata-kata yang sangat menguatkan, kata-kata yang sangat mendorong mereka agar mereka tetap setia kepada Tuhan selaku pemilik hidup dan mati mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah mengapa mereka tetap setia sampai akhir? Yang pertama adalah karena perintah ini berasal dari Tuhan. Tuhan yang memberikan perintah kepada jemaat yang ada di kota Smyrna ini. Dalam struktur bahasa asli ini merupakan kalimat imperatif yang berfungsi untuk meminta atau melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Perintah untuk meminta dan melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi perintah Tuhan tidak boleh diabaikan, tidak boleh ditolak, dan tidak boleh bersikap apatis. Karena ini berasal dari Tuhan. Tuhanlah yang meminta agar semua jemaat yang ada di kota Smyrna, meskipun dalam situasi kondisi yang amat sangat memprihatinkan, tetapi mereka harus tetap setia kepada Tuhan. Posisi yang mereka alami tentunya sangat sulit, tetapi meskipun sulit, tetap ada solusi dan jawaban. Tetap ada keputusan yang harus diambil meskipun dalam segala keadaan yang amat sangat berat. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, hari-hari ini kondisi yang kita alami tentunya semua berkata dalam kondisi sulit. Namun meskipun dalam kondisi sulit, sama seperti perintah Tuhan kepada jemaat di Smyrna dan perintah yang sama yang tetap relevan kepada Anda, kepada saya, kepada kita semua, agar supaya kita tetap setia sampai kepada akhir. Yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan, perintah ini sifatnya sangatlah penting untuk dilaksanakan. Bukan hanya sekedar didengar, bukan hanya sekedar kita paham, bukan hanya sekedar kita renungkan, tetapi butuh satu keputusan yang benar-benar untuk kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Sama seperti jemaat Smyrna, mereka tetap setia sampai kepada akhir. Dan hal yang sama, kita juga dituntut untuk tetap setia sampai kepada akhir. Puji nama Tuhan. Mengapa tetap setia sampai akhir? Yang kedua adalah karena perintah ini bersifat perbuatan yang nyata. Perintah ini bersifat the real action. Tuhan Yesus yang memberikan perintah tidak hanya sekedar teori belaka, tetapi Kristus sudah mempraktekkan terlebih dahulu. Kristus sudah melakukannya. Dia juga tetap setia dengan apa yang diperintahkan Bapa di sorga. Dan dia mengatakan bahwa makanannya adalah melakukan perintah Allah dan melakukannya sampai akhir hidupnya.
Tuhan Yesus berkata di kayu salib, bukit Golgota, sebelum dia menghembuskan napas yang terakhir, dia berkata, sudah selesai. Sampai selesai, meskipun dalam keadaan yang sangat-sangat menderita, tapi semua itu dilalui oleh Yesus. Semua dilakukan oleh Yesus dengan sangat baik, meskipun dipenuhi dengan segudang daftar penderitaan. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah mengeluh. Tuhan Yesus tidak pernah berputus asa. Tapi dia melakukan semua penderitaan, kesusahan-kesusahan yang dia alami. Itu merupakan satu tanggung jawab, satu tugas yang diselesaikan dengan sangat baik oleh Yesus sampai ending decision-nya sudah selesai. Sudah selesai. Dan hal yang sama, ini merupakan perintah dari Tuhan dan perbuatan yang nyata. Tuhan sudah mempraktikkan terlebih dahulu. Maka kemudian tidaklah berkelebihan. Kemudian Yesus berkata, berikan satu perintah kepada jemaat yang ada di kota Smyrna agar mereka juga tetap setia sampai akhir. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tantangan jemaat Smyrna sangatlah berat. Itulah sebabnya Yesus memberi perintah untuk tetap setia. Sebab Yesus sudah terlebih dahulu menjalaninya. Dan oleh sebab itu, maka ketika mereka tetap setia, Tuhanlah yang memberikan kekuatan, Tuhanlah yang memberikan kesanggupan, Tuhanlah yang memberikan kemampuan dan kecakapan untuk kemudian tetap beriman kepada Tuhan dan bukan kepada yang lain. Meskipun ancamannya mempertaruhkan nyawa sendiri. Tetapi kemudian dalam pasal yang kedua ayat yang ke-10, dalam nats firman Tuhan pada hari ini, maka jemaat Smyrna tetap memperoleh kehidupan dan upah yang sangat besar, yaitu mahkota kehidupan. Puji nama Tuhan, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mengapa tetap setia sampai akhir? Jawaban yang ketiga adalah karena perintah ini sangat menyenangkan. Sekali lagi, karena perintah ini sangatlah menyenangkan. Mengapa? Bukankah ini sangat ironis? Perintah untuk tetap setia, pertaruhannya antara hidup dan mati. Mengapa disebut sangat menyenangkan? Mengapa? Tentu wajar. Ini menjadi sebuah pertanyaan bagi setiap orang. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, karena ada hadiah yang sangat mahal, yang sangat berharga dan tidak dapat ternilai harganya. Itulah yang disediakan bagi jemaat, bagi setiap orang yang tetap setia sampai akhir hidup mereka dan iman mereka tetap tertuju kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perjuangan untuk tetap setia sampai akhir tentunya bukanlah perkara yang mudah. Tapi ini bukan perkara yang sia-sia dan bukan perkara yang tanpa harapan. Karena mereka akan menerima kehidupan yang kekal dan mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan ini menjadi sebuah harapan bagi orang-orang yang tetap setia sampai akhir hidup mereka. Dan ini menjadi janji yang datangnya daripada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di arena tinju kelas dunia, semua peserta, semua atlet
yang akan bertanding, mereka dengan sangat senang. Mereka dengan mempersiapkan diri dengan semaksimal mungkin. Mereka tentunya sudah melalui tahapan-tahapan latihan yang sangat intens untuk mempersiapkan pertandingan demi sebuah kemenangan. Dan Anda tahu, ketika mereka menang, katakanlah salah satu atlet tinju nama Manny Pacquiao berasal dari Filipina, di dalam bulan Januari 2019 yang silam, ketika bertanding dengan Conor berasal dari Amerika Serikat, pertandingan itu diakhiri dengan sebuah kemenangan, menang mutlak dari pihak Manny Pacquiao. Kemudian media mencatat bahwa hadiah yang diterima adalah 10 juta US dollar. Dan bila dikurskan dengan rupiah, itu setara dengan 140 miliar rupiah. Wow, sungguh sangat luar biasa besar. Angka yang sangat fantastis. Sungguh luar biasa. Dan perlu kita tahu bahwa sejarah pertandingan tinju, maka kemudian ada beberapa yang dicatat kalau mereka kalah dan kemudian mengalami sakit yang kronis dan tidak berapa lama maka meninggal. Pertaruhannya memang sangat-sangat berat, yakni bisa merenggut nyawa seseorang. Tetapi kemudian itu sangat minim sekali jikalau dibandingkan dengan kemenangan-kemenangan yang begitu besar, dan mereka melupakan bahwa ada pendahulu-pendahulu mereka yang pernah menjadi korban, akhirnya merenggut nyawa. Tapi mereka tidak menghiraukan itu, sebab karena ada satu capaian bagi mereka, yakni hadiah. Sungguh sangat fantastis. Itulah sebabnya maka para petarung atau atlet tinju dengan sangat senang ketika mereka menerima tantangan untuk maju di laga di arena ring, untuk maju di laga tanding. Tidak ada kata gentar dalam benak hati mereka. Mereka sudah memeteraikan, aku pasti menang. Dan tidak ada kamus dalam hati mereka, aku pasti kalah. Tapi semua berkata, aku pasti menang, aku juara, akulah pemenang. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hal yang sama ketika Tuhan memerintahkan tetap setia sampai akhir, ini sangat menyenangkan. Tentunya dengan satu harapan, dan satu keyakinan yang sungguh, satu iman yang sungguh, bahwa setiap orang-orang yang setia sampai akhir akan beroleh hidup yang kekal, akan beroleh mahkota kehidupan yang sudah disiapkan oleh Bapa di surga. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ada satu hal yang sangat menarik dalam sejarah ketokohan di kota Smyrna, yakni seorang yang bernama Polikarpus. Dalam kisah pembunuhan Polikarpus, seorang uskup dari Smyrna dan mantan murid Rasul Yohanes, dan menjadi orang percaya ke-12 yang mati syahid di kota Smyrna sekitar 60 tahun pasca kitab Wahyu ini dicatat atau ditulis. Maka kemudian suatu hari raya di Smyrna
orang banyak pergi untuk mengambil Polikarpus serta menuntut dia untuk menyembah kaisar. Dia diberikan satu pilihan, membakar dupa dan kemudian berkata, kaisar adalah Tuhan, kaisar adalah Tuhan. Atau dia rela dibakar hidup-hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pilihan ini tentunya amat sangat berat. Dan Anda dan saya tentunya sulit untuk mengambil satu keputusan antara hidup dan mati. Lalu Polikarpus memberikan jawab kepada mereka. Dan jawaban itu sangat bergema sampai hari ini. Yaitu kepada orang-orang yang hatinya sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Polikarpus berkata, sudah 86 tahun aku melayani dia. Dan tidak satupun aku dapati kesalahan. Bagaimana mungkin aku dapat mengkhianati dia? Dia rajaku yang menyelamatkan aku. Ketika api mulai menjilat tubuhnya, dia berdoa, aku bersyukur bahwa Engkau dengan kasih karunia menganggap aku layak menerima seperti yang terjadi pada pagi hari ini dan jam ini, sehingga aku boleh dihisapkan ke dalam golongan orang-orang yang mati syahid dalam cawan Kristus. Akhirnya Polikarpus mati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Polikarpus tetap setia sampai akhir. Setia yang dimaksud, dia tetap mempertahankan imannya kepada Tuhan. Meskipun taruhan nyawa yang harus dia berikan. Tetapi Polikarpus tetap memilih dengan satu keputusan, Kristus segala-galanya, Kristus yang utama, Kristus yang terutama di dalam kehidupanmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perintah Tuhan yang sama kepada jemaat yang ada di kota Smyrna, hendaklah setia sampai akhir, supaya mereka beroleh mahkota kehidupan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Kesetiaan kita sampai akhir merupakan satu-satunya parameter kita berhak dan layak menerima mahkota kehidupan daripada Tuhan. Sudahkah Anda dan saya tetap setia sampai kepada akhir? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus, hati kami tetap melimpah dengan ucapan syukur, sebab kami sudah mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami merenungkannya, mengkajinya, mengingatnya, mengertinya. Mampukan kami agar kami semua tetap setia sampai akhir hidup kami. Kami menyadari hidup di dunia ini penuh kesulitan, penuh penderitaan, penuh kesusahan. Dan kami tidak tahu sampai berapa lama lagi kami hidup di dunia ini. Tetapi yang kami tahu, bukan banyak atau sedikit waktu yang Tuhan izinkan untuk kami hidup di dunia ini. Tetapi tentang setia sampai akhir, itulah yang sedang kami gumuli.
Agar Tuhan memberikan kami kekuatan, Tuhan memberikan kami kecakapan, Tuhan memberikan kami kesanggupan untuk hidup setia sampai akhir. Sehingga kami semuanya layak untuk menerima mahkota kehidupan daripada Tuhan. Allah Roh Kudus, kiranya meneguhkan firman-Mu dan memeterai kami. Mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa di surga. Ampuni setiap kami yang Kau dapati kami kurang setia kepada Tuhan. Biarlah pasca kami menerima firman Tuhan ini pada hari ini, pada jam ini, kiranya Tuhan memberikan kami kesanggupan untuk tetap setia sampai akhir hidup kami. Sekarang saudara-saudaraku terkasih, mari kita merendahkan kedua tangan kita kepada Tuhan. Dengan imanmu terima dan bawalah pulang limpah anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, cinta dan kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan dan penebus kita, serta persekutuan Roh Kudus turun memenuhi, menyertai, menghiburkan, mencerahkan, menguatkan, memberkati dan menyelamatkan kita semuanya. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yakni Tuhan Yesus Kristus penebus jiwa kami, kami sudah berdoa. Serta terima berkat Tuhan. Semua yang percaya katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.